Setelah memahami jenis-jenis dokumen lingkungan, penting juga untuk mengetahui bagaimana proses pengajuannya. Mari kita simak proses pengajuan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Alur proses penyusunan AMDAL dimulai dari pelibatan masyarakat, selanjutnya pengisian formulir kerangka acuan, penilaian dan berita acara formulir kerangka acuan, dilanjutkan dengan penyusunan serta penilaian AMDAL dan RKL-RPL hingga terbit persetujuan lingkungan hidup. Alur proses UKL-UPL dimulai dengan penyusunan dokumen UKL-UPL oleh Pemrakarsa, pemeriksaan dokumen UKL-UPL, selanjutnya akan dikoreksi jika diperlukan, lalu perbaikan dokumen UKL-UPL oleh Pemrakarsa, persetujuan dokumen UKL-UPL, dan yang terakhir, diterbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan sebagai dasar Pemrakarsa untuk melanjutkan proses perizinan berusaha serta pelaksanaan kegiatan. Alur prosedur SPPL. Prosedur SPPL dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Pemrakarsa, selanjutnya pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Dinas Lingkungan Hidup, selanjutnya verifikasi lapangan, selanjutnya penapisan apakah kegiatan atau usaha ini masuk dalam kategori AMDAL, UKL-UPL atau SPPL. Dan yang terakhir, penerbitan rekomendasi. Proses ini memastikan bahwa setiap kegiatan usaha sudah mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan. Menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat dilakukan melalui 1. Partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan yang berdampak pada lingkungan. 2. Memberikan masukan dan laporan apabila terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan di sekitar. Dan yang ketiga, melaksanakan gaya hidup ramah lingkungan seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, dan menjaga kebersihan sungai serta laut. Sahabat lingkungan, kepatuhan terhadap perizinan lingkungan tidak hanya melindungi alam, tetapi juga membawa banyak manfaat bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Berikut beberapa manfaatnya. 1. Kepastian hukum. Usaha menjadi legal dan terlindungi dari sanksi. 2. Keberlanjutan usaha. Kegiatan dapat berjalan jangka panjang karena memperhatikan daya dukung lingkungan. 3. Meningkatkan kepercayaan publik. Usaha yang patuh pada aturan lingkungan lebih dipercayai oleh masyarakat dan mitra bisnis. 4. Lingkungan tetap lestari, air tetap bersih, udara segar, dan sumber daya alam terus terjaga. Ingat, menjaga lingkungan bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi memastikan pembangunan itu berjalan seimbang dengan kelestarian alam.